Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Kita masih di Islam itu indah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ini rahasia hidup tenang di dunia yang dor. Masya Allah, tabarakallah. Siapkan hati kita sekarang ya. Siapkan perasaan kita. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah kisah yang insya Allah bisa menginspirasi kita. Kita masuk ke segmen Ustadz Bercerita. Silakan Ustadz Maulana. Kisah Maulana dengan kisahnya yang begitu indah. Masya Allah. Jamaah. Sudah dijelaskan 5 ya. Aku recap ulang ya. Yang pertama, rahasia hidup tenang di dunia yang pertama yaitu membenci sewajarnya saja. Rahasia hidup tenang di dunia yang serba sibuk yaitu hidup sederhana walau serba ada. Rahasia hidup tenang ketiga di dunia yang serba sibuk adalah stop menjelaskan diri kita kepada orang lain. Yang keempat, rahasia hidup tenang keempat adalah berhenti membahas yang tidak kita ketahui. Dan yang kelima, rahasia hidup tenang di dunia yang serba sibuk adalah sembunyikan kebaikan yang telah kita lakukan. Lalu selanjutnya ada apa? Ada tayangan. Tayangan ini adalah kuncinya kayak gini. Kalau hidupnya tenang. Kayak gimana sih? Ini dia tayangannya, silakan. Katanya Ustadz, Allah lagi, Allah terus. Allah lagi, Allah terus.
Ada yang udah ngerasa saya sudah mencari Allah, saya sudah sholat tapi masih gak tenang gitu. Saya cari Allah kemana lagi, saya baca Al-Quran. Udah saya baca masih gak tenang juga gitu Ustadz. Saya harus cari kemana lagi, harus gimana lagi caranya biar tenang Ustadz Bani. Silakan Ustadz. Masya Allah. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Rahasia hidup tenang yang keenam yaitu di tengah dunia yang serba sibuk, serba dar-der ini adalah cari pencipta ketenangan itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya nggak ada kita yang tidak punya masalah ya. Ibu di sini ada yang nggak punya masalah hidupnya? Yang nggak punya masalah? Yang gak punya masalah ada? Ada angkat tangan? Semua yang masalahnya dikit-dikit. Saya cuma 2 Ustadz ada tapi cuma 2. Dikit banget, ada? Nggak ada, jamaah di rumah juga sama. Kita hidup ini banyak masalah. Tapi ketahuilah Allah berikan masalah itu agar kita sadar kita ini lemah. Kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diingetin oleh Allah. Jangan kau sombong, jangan petantang-petenteng dengan harta yang kau punya. Dengan jabatan yang tinggi itu. Jangan kau merasa hebat dengan ilmu yang kau kuasai. Aku berikan sedikit saja masalah, kau tak tahu, tak bisa menyelesaikan masalah itu. Untuk menunjukkan Allah punya kuasa, maka Allah berikan kepada kita ujian dan cobaan. Allah berikan kepada kita masalah, supaya apa? Kita balik ke Allah. Jangan sampai masalah itu membuat hidup kita semakin gelisah. Membuat hidup kita semakin tertekan. Hidup kita semakin merana. Akhirnya, nauzubillah min dzalik, banyak yang mengambil jalan pintas. Akhirnya dia bunuh diri. Kenapa dia sampai bunuh diri? Karena ketidaktenangan itu membuat dia semakin tersiksa. Dia lupa ada sang maha pencipta ketenangan itu. Ada zat yang maha memberikan masalah itu. Mestinya masalah itu kita yakin dari Allah. Kita minta juga solusinya kepada Allah. Caranya bagaimana Ustadz? Kata Allah dalam surat Ar-Ra'du. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah kalbu itu menjadi tenang. Bagaimana cara mengingat Allah? Pertama, yakin bahwa masalah yang kita dapat, musibah yang menimpa kita dari Allah. Itu dulu tuh. Dan Allah itu sayang. Maka dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau suka, cinta kepada suatu kaum, Allah uji dia. Allah kasih musibah, Allah kasih cobaan. Supaya semakin dekat kepada Allah. Apalagi mohon maaf banget. Kebanyakan kita itu kalau lagi senang suka lupa Allah. Kalau lagi susah ingat Allah. Maka karena kita seringnya ingat Allah pas lagi susah. Jadi dibikin susah terus hidup kita. Makanya senang atau susah ingatnya Allah. Bagaimana caranya? Zikir itu banyak modelnya. Yang pertama sholat. Aqimis sholat li zikri. Dirikan sholat buat ingat aku. Saya sudah sholat dengan khusyuk masih belum tenang. Tambah lagi dengan apa? Banyak zikir mengucapkan kalimat tasbih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Perbanyak zikir, tasbih, tahmid dan seterusnya. Yang berikutnya baca Quran. Yang berikutnya hadir di majelis ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ulama disebut ahli zikir itu. Maka ngaji seperti ini itu insya Allah mendapatkan ketenangan. Saking tenangnya banyak yang pules Mas Soni. Ketiduran ya benar juga. Berarti sebenarnya jangan kalau lagi ada masalah aja baru cari Allah ya. Betul. Itu kan dalam urusan kita dengan Allah ya. Sebenarnya dalam urusan duniawi kita juga bisa ya. Kalau kita mau cari tenang, kita bisa datang ke gelanggang. Kita ajak saudara-saudara kita mau basahan di situ, mau apa. Kita bisa tenang di sana ya. Oh itu renang. Salah. Terima kasih Ustadz Dhani. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Untung ada. Kayak Ustadz Bani dong. Apanya? Dibantu. Kalau Ustadz Syama. Iya aku loh yang sering bantu. Iya, kalau Ustadz Maulana? Coba. Paham. Jabal. Yeay. Kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya langsung aja boleh angkat tangannya. Ayo. Silahkan ikut saya. Sini. Sini. Keluarkan keluh kesah. Mau nanya apa aja silahkan. Ayo kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Tahuan dari Majelis Taklim Al Hidayah Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Tepuk tangannya dong.
Mau nanya sama siapa? Saya sama Ustadz Syam. Mangga, silahkan. Mangga, Di tengah silakan. aja Bu, di tengah aja Bu. Ya, Sini, depan, ya. hadap depan. Ah. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Gih. apa benar rahasia hidup tenang itu salah satunya harus memaafkan diri sendiri? Ya. Bagaimana caranya? Apa harus kita memaafkan diri sendiri? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia hidup tenang selanjutnya adalah memaafkan diri sendiri. Maksudnya apa ya memaafkan diri sendiri? Ah, ini ada istilah baru, memaafkan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri, yakni berdamai dengan kekurangan diri. Tidak semua bisa engkau kendalikan. Ada memang yang di luar daripada kuasamu. Maka kata orang bijak, karena saya tidak bisa mengubah orang lain, maka yang saya ubah adalah cara pandangku terhadap orang lain. Ada orang sekitar kita, orangnya pelit, orangnya ini, apanya yang diubah? Saya tidak bisa ubah dia jadi orang dermawan. Saya sudah berdakwah tentang keutamaan dermawan, saya sudah ngajarin dia sedekah, saya sudah ngajarin dia biar nggak pelit, tapi kok tetap aja dia menjadi orang pelit. Maka maafkan diri sendiri, bukan orang itu yang kita ubah, tapi cara pandang kita melihat orang tersebut. Oh, mungkin dia pelit materi, tapi dia tidak pelit waktu. Buktinya hadir juga pengajian walaupun nggak pernah nyumbang. Tuh, giliran orang mau bayar bus paling belakang nggak mau dia, subhanallah. Oh mungkin dia pelitnya materi tapi pelit waktu enggak, buktinya mau hadir dia. Jadi cara pandang kita memandang orang lain yang diubah, itu cara memaafkan diri sendiri. Yang kedua, tidak semua di dunia ini bisa engkau kendalikan, maka kalau ada sesuatu yang terjadi, qaddarullah, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه إن الله بكل شيء عليم. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali itu sudah tepat sasaran dan itu juga sudah diizinkan sama Allah. Contoh lagi, memaafkan diri sendiri. Ada orang tua, saya Ustaz menyesal sekali. Anak saya wafat, anak saya sakit, anak saya ini gara-gara saya waktu kecil saya tidak jagain. Waktu ini saya, padahal dia sudah maksimal menjaga anaknya tuh. Tapi ternyata anaknya jatuh, ternyata anaknya terpeleset misalnya. Dia berusaha untuk menanamkan bahwa tidak semua bisa engkau kendalikan. Ada memang yang di luar kuasamu karena engkau makhluk. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kita manusia penuh dengan kekhilafan, penuh dengan kekurangan. Jadi kalau di hadapan Allah kita fakir semua. Ada yang kaya materi, fakirnya fakir apa? Fakir kesehatan. Ada yang sehat lagi kaya, fakirnya apa? Fakir nggak punya keturunan. Ada yang sudah punya keturunan, fakirnya apa? Nggak punya rumah. Kita semua fakir di hadapan Allah. Masing-masing punya kekurangan. Maafkan dirimu, maafkan kekuranganmu sembari memperbaiki terus. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, Mas penjelasannya. Sony. Terjawab Ibu, alhamdulillah. Satu penanya lagi, aku cari lagi yang mana yang mukanya punya banyak masalah ya. Yang ini aja nih, yang gak terlalu banyak. Ya, Ibu silakan Ibu ikut saya, ayo. Ayo Ibu sini. Ayo sini. Sini Bu. Senyum-senyum gak punya masalah ternyata. Ya udah gak jadi aja. Gak apa-apa, ayo silakan. Kasih salam, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suryana, Ya. Jamaah Masjid Uhwah Islamiyah Pekalongan. Tepuk tangan dong untuk Ibu Suryana. Mau tanya Ustadz sama Ustadz Bani. Oh iya Ustadz Bani, boleh Siap, Ustadz siap, Bani. siap. Ibu Suryana, Ibu silakan. Suryana. Ini Ustadz mau tanya, kalau kita itu ingin hidup tenang, tidak cari musuh. Namun kita selalu selalu ricuh, istilahnya direcokin sama orang tersebut. Boleh kan kita melawan?
Yang mana Bu orang yang tunjuk aja. Yang mana? Yang mana kita cari yang mana? Yang mana? Maupun di sini. Enggak apa-apa kita belain. Ya. Iya Boleh siap. dong, boleh dong kita melawan sampai kita istilahnya putus silaturahmi akhirnya. Oh gitu. Terima kasih. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan duduk. Ibu Suryana. Silakan Ustadz Bani. Ya, mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan Ibu Suryana serta semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia hidup tenang yang ke-7 atau ke-8 yaitu jangan cari musuh. Betul. Lalu pertanyaannya gimana nih Ustadz? Kita sih nggak cari musuh. Musuh yang nyariin kita. Gimana nih? Kita nggak nyari dia yang nyari kita ya. Udah gitu nggak kita ladenin, nggak kita layani, terus berkali-kali. Akhirnya terpancing juga lah emosi kita. Lalu bagaimana Ustadz? Boleh nggak kita lawan? Masya Allah ya. Memang sabar itu kata para ulama tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena balasan pahala untuk orang bersabar tidak ada batasnya. Maka kesabaran juga tidak ada batasnya. Tapi bukan berarti dia tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ya. Kalau itu sudah menginjak harkat martabat, kemuliaan dan kehormatan kita, boleh kita melawan. Tapi dengan cara yang wajar, sewajarnya. Oh dia baik, saya baik Ustaz. Tapi kalau dia jahat, dia mau tahu siapa yang lebih jahat dari saya. Itu nggak boleh. Ya. Kalau bisa ada orang memusuhi kita, ada orang jahat kepada kita, sabar. Sebagaimana para nabi dan ulul azmi dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wala tasta'jil lahum. Sabar meskipun orang itu jahil, meskipun orang itu jahat. Seperti dulu ulul azmi minar rusul. Mereka bersabar, wala tasta'jil lahum. Jangan buru-buru memfitnah mereka, jangan cepat-cepat doain yang buruk. Kalau orang jahat kan pengen mulut ini ngebales. Kalau orang jahat ini kan pengen banget kita nyumpahin dia. Nauzubillah min dzalik. Kata Allah, tahan, sabar, la tasta'jil lahum. Ustaz saya sudah sabar, saya tahan-tahan. Tapi terus saja berulang-ulang Ustaz. Semakin lama semakin sering. Enggak terasa kelepasan di mulut. Keluarlah sumpah serapah. Dosa enggak saya Ustaz? Dosa enggak Bu? Dosa enggak Bu? Kata Allah nih surat An-Nisa 148. Enggak dosa. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul illa man zulim. Allah enggak suka ada sumpah serapah, doa-doa yang jelek, doa-doa yang berisi laknat yang keluar dari seseorang, dari lisan seseorang. Illa man zulim, kecuali dari lisan orang yang terzolimi. Tuh 2, 3. Terzolimi. Jadi kalau benar kita terzolimi keluar sumpah serapah enggak dosa insya Allah. Oke. Ya yang penting jangan di hadapan dia. Gitu. Jangan, belakang aja. Ya Bu kita ke belakang Bu. Saya kasih kesempatan mau nggak? Yang ketiga terakhir, Ya. kita nggak doain buruk Mas Soni. Ya. Benar kita sabar banget. Ya. Nggak taunya dia yang celaka. Benar kita mah nggak doain. Saya nggak doain dia Ustadz, bangkrut usahanya. Saya nggak doain. Saya nggak doain Ustadz, ternyata dia kena masalah. Saya nggak doain. Tapi hati saya seneng. Hati saya seneng. Itu gimana tuh? Saya nggak doain yang buruk, tapi keburukan menimpa dia. Hati saya seneng. Bagaimana tuh? Dalam surat Al-An'am 45 ayatnya. Ya. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Tepuk tangannya dong. Ibu terjawab Ibu. Alhamdulillah. Jamaah jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi ya. Temanya masih sama. Ini rahasia hidup tenang di dunia yang dar der dor. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.